Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di acara Hopkadis 2021 di sesi ketiga. Ya, selamat datang para peserta virtual meeting. Dan pagi ini kita akan mendengarkan webinar sesi ketiga, yaitu dari First Wave atau Heart Failure, yang acara ini diselenggarakan oleh Divisi Kardiologi Departemen Ilmu Penyakit Dalam FKW RSCM bekerjasama dengan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Ilmu Penyakit Dalam FKW RSCM dan Perkumpulan Keseminatan Kardio Cerebrovaskular Indonesia atau IKKI. Acara ini bertemakan atau First Wave ini bertemakan Disentangling Clinician Conundrum in Heart Failure Management. Dan pada sesi ketiga ini acara ini disponsori oleh PT Otsuka dengan tema Aquaretic, the earlier the better. Pada sesi ini akan ada dua topik yang disampaikan oleh dua pembicara kita. Yang pertama adalah Dr. Ika Prasetya dan pembicara kedua adalah Profesor Dr. Idrus Alwi. Nah, untuk langsung pada topik pertama kita yang akan disampaikan oleh Dr. Ika Prasetya Wijaya, spesialis penyakit dalam konsultan kardiovaskuler Vinasim FHCP dan VICA, yang berjudul The Latest Update in the Management of Heart Failure Focus in Tolvaptan. Dr. Ika adalah Ketua Divisi Kardiologi Departemen Ilmu Penyakit Dalam FKW RSCM dan juga saat ini menjabat sebagai Ketua PAPDI Jaya. Kepada Dr. Ika, saya silakan. Terima kasih Dr. Arif Mansur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atas perkenalannya. Dan pagi ini kami akan menyampaikan sebuah presentasi mengenai penggunaan tolvaptan pada penderita penyakit jantung akut. Dan selamat datang pada peserta sekalian. Saya sudah melihat ada teman kami dari Aceh ya, Dr. Dia sudah hadir rupanya di acara hari ini. Semoga sehat selalu Dr. Dia. Baik, kita akan mulai dengan pembukaan mengenai the latest update atau update terkini dari penanganan penyakit gagal jantung akut. Fokus kita penggunaan tolvaptan. Kita tahu bahwa dalam penanganan penyakit gagal jantung yang dengan kongesti, maka kita biasanya berusaha untuk dapat mengurangi gejala dan simptom kongestinya, yaitu suatu peningkatan atau pertahanan cairan dalam tubuh pasien. Sehingga kita mencari treatment, tujuan kita mengatasi kongesti tadi agar bisa berkurang dan mencapai kadar euvolemia. Dan biasanya kita banyak menggunakan obat-obat atau terapi diuretik. Memang yang menjadi hal yang menantang adalah kapan kita dapat menggunakan diuretik ini secara pas ya, agar tidak merusak fungsi ginjal atau jangan sampai timbul resistensi diuretik atau mengalami gangguan elektrolit dalam serum pasien. Dalam penelitian Everest Trial didapatkan bahwa penyebab kematian akibat penyakit gagal jantung biasanya 48% disebabkan oleh penyakit jantung itu sendiri, gagal jantung itu sendiri. Kemudian ada sudden death, penyakit kardiovaskular lain, dan ada yang non kardiovaskular. Nah, yang meninggal biasanya pada gagal jantung berhubungan dengan tingginya kelas dari New York Heart Association, tingginya kadar urea nitrogen, kreatinin, arginin, vasopressin serum, serta serum BNP, dan tentunya presentasi diabetes atau penggunaan ICD implantation. Dan berhubungan juga dengan rendahnya kadar sodium serta rendahnya tekanan darah sistolik. Dan yang panjang yang kita khawatirkan adalah panjangnya durasi dari gelombang QRS.
Ini adalah suatu penelitian yang membandingkan penggunaan dosis diuretik tinggi dan dosis diuretik yang low dose dan yang high dose atau dose trial. Dilihat dari kadar pengamatan pasien perbaikan tidak gejala sesak nafasnya, maka high dose memang berperan untuk mencapai lebih cepat dalam 72 jam. Namun secara overall symptomsnya perbandingan antara high dose dan low dose, trendsnya memang tinggi ke arah yang high dose, namun rata-rata tidak sama antara yang high dan low dose. Sedangkan untuk clinical assessment dari dokter itu sendiri dengan melihat berat badan, maka high dose lebih tinggi, demikian pula dengan pengeluaran cairan dalam 72 jam. Namun perubahan BNP atau kognitif secara klinis itu tidak ada perbedaan, namun biasa trendsnya ke arah yang high dose. Dan pasien apakah tambah buruk atau tetap saja dengan sesak nafas, maka tidak perbedaan antara yang low dan yang high dose. Sementara untuk fungsi ginjal, maka didapatkan untuk proporsi dari peningkatan sodium kreatinin, maka yang low dose yang lebih bagus dibandingkan yang high dose. Tentunya ini menjadi perhatian kita dalam penggunaan high dose diuretik atau loop diuretik. Sedangkan untuk lamanya perawatan dan kualitas hidup sama perawatan tidak ada perbedaan antara yang high dose dan yang low dose dari diuretik, loop diuretik. Nah, namun dari penelitian dari S. Hagian di tahun 2006 laporannya menyampaikan bahwa penggunaan high dose diuretik yaitu berhubungan dengan turunnya survival rate dalam penggunaan obat loop diuretik lebih lama dari yang sebelumnya. Maaf. Jadi kita lihat di sini bahwa semakin tinggi kadar loop diuretik yang digunakan, maka semakin turun survivalnya dan itu berhubungan dengan lama penggunaan obat tersebut. Kita sendiri berharap dengan dalam terapi kongesti adalah meningkatnya urin output yang berhubungan dengan perbaikan kondisi si pasien atau keluhan juga berkurang, tapi tanpa ada efek samping di ginjal, tidak ada peningkatan dari RAS dan katekolamin, dan tidak ada perubahan banyak dengan elektrolit, hipotensinya sedikit berkurang, kemudian tentunya tidak meningkatkan mortality dalam jangka panjang. Ini yang harapan dari kita semua tentunya dalam pengobatan pasien-pasien gagal jantung. Nah, ini adalah algoritma dari European Society of Cardiology dalam penanganan gagal jantung penggunaan diuretik. Jadi kita lihat dari atas apakah ada kongesti dengan volume overload, ya. Jika dia belum pernah menggunakan diuretik dapat digunakan starting dose yang 20 sampai 40 mg per semit equivalent yang intravenous. Demikian pula yang mungkin yang sudah pernah menggunakan diuretik. Nanti ada pengamatan ya, 2 jam dilihat analisa dari sodium urinary spotnya. Nah, yang setelah 6 jam tentu melihat jumlah cairan yang keluar. Mohon maaf, saya agak kagok dengan alat baru ya. Jadi dilihat dengan melihat sodium outputnya berapa, lebih dari 50 sampai 70 mili ekuivalen per liter, maka tentunya kita perlu menggunakan obat tersebut berkelanjutan. Namun jika output urinnya kurang, maka dilakukan double dose dari diuretik. Nah, tentunya ini akan dipantau selama 24 jam dan kita melihat dalam waktu itu apakah kita harus menunggu setiap 6 jam sekali untuk dapat menaikkan dosis diuretik yang tentunya akan meningkatkan efek samping dari loop diuretik itu sendiri. Ini akan butuh waktu yang agak lama buat kita, dan apakah dengan peningkatan kadar diuretik atau loop diuretik tadi tercapai peran
dari diuretik itu sendiri, karena memang kadang-kadang kita tidak tahu ceiling effect dari diuretik tadi. Ya, ini mungkin di tantangan kita, apakah kita perlu penambahan obat baru. Di sini kita lihat apakah kita perlu penambahan obat baru yang dapat mengurangi kongestif, memaintain dari elektrolit dan fungsi ginjal, serta meningkatkan efektif diuretik resisten. Jangan sampai terjadi diuretik resistance. Dan tentunya kita berharap dapat dengan cepat mengurangi simptom kongesti dan perburukan dari organ-organ yang lain. Nah, ini yang menjanjikan adalah penggunaan tolvaptan sebagai add-on terapi pada pasien-pasien dengan gagal jantung akut. Ada satu systematic review dan meta-analisis dari Shandulo yang dia keluarkan tahun 2020 dan memperhatikan 12 sebuah RCT melibatkan sekitar 5.600 orang pasien dengan akut heart failure, di mana short term penambahan tolvaptan pada pasien-pasien yang mengalami gagal jantung akut yang dirawat dapat menurunkan sesak nafas, menurunkan berat badan, memperbaiki edema, dan meningkatkan urine output, serta mempertahankan konsentrasi serum sodium dan tanpa meningkatkan mortalitas. Ini adalah hasil pengamatan dari suatu systematic review dan meta-analisis. Tentunya kita melihat satu persatu di sini, tolvaptan sangat efektif mengurangi dyspnea atau sesak nafas. Dilihat dibandingkan beberapa beberapa penelitian CRT. Di sini kita lihat tolvaptan lebih baik daripada kontrol dalam mengurangi sesak nafas. Ini adalah keluhan si pasien. Untuk edema, demikian juga tolvaptan lebih baik ya dibandingkan kontrol sebagai add-on terapi. Dan pengurangan berat badan ini kadang-kadang orang sedikit bingung, apa sih hubungan berat badan dengan gagal jantung? Tentunya ini kita melihat bahwa penumpukan cairan di luar atau ödem atau infusi itu akan meningkatkan berat badan. Tentunya ini menjadi patokan untuk dapat melihat pengurangan cairan di tubuh pasien. Tolvaptan sendiri bagaimana perannya dalam meningkatkan urine output ya? Tolvaptan was better than traditional diuretic alone. Jadi tolvaptan add-on akan memperbaiki output urin dibandingkan dengan penggunaan diuretik itu sendiri. Jadi dengan penambahan tadi maka tolvaptan akan mengeluarkan banyak urin dari pasien. Tentunya ini akan mengurangi jumlah beban jantung pasien yang akan mengurangi gejala-gejala sesak nafas. Beberapa negara sudah mengadopsi tolvaptan dalam guideline-nya. Ada AEC di Amerika Serikat, di Kanada, di Eropa ada di guideline masing-masing, di Asia juga demikian. Teman-teman kami dari perkumpulan kardiologi Indonesia juga sudah memasukkan tolvaptan dalam Indonesian Heart Guideline-nya. Di ACC dan AHA Guideline, tolvaptan masuk di kelas 2B yang akan tentunya berguna untuk pada pasien-pasien yang dirawat ya, yang risiko tinggi ada gangguan kognitif ya. Tentunya kita juga melihat peran-peran dari tolvaptan agar dapat memperbaiki kadar konsentrasi natrium dalam serum. ESC juga memasukkan tolvaptan di dalam salah satu manajemennya pada early phase ya. Vasopressin angiotensin antagonis itu dapat memblok action dari arginin vasopressin dan tentunya akan menjaga cairan agar banyak keluar tapi tanpa banyak mengeluarkan elektrolit. Tentunya di sini dilihat haus dan dehidrasi adalah suatu efek samping yang dikenal. Tahun 2012 Kanadian juga mengeluarkan acute heart failure management dan dia merekomendasikan tolvaptan pada pasien-pasien dengan severe hiponatremia dan persistent congestion despite
walaupun sudah menggunakan standar terapi untuk memperbaiki hiponatremia dan memperbaiki gejala-gejala yang bersangkutan. Rekomendasinya weak, moderate quality evidence ya. Nah, di Jepang sendiri, tolvaptan sebagai negara yang memproduksi tolvaptan itu memasukkan tolvaptan vasopressin V2 reseptor antagonis dalam rekomendasi kelas 2A, evidence base levelnya A, dan ini berguna untuk sebagai penata laksanaan excess water retention dan treatment dengan diuretik yang lain, termasuk dalam loop diuretik yang bekerja inefektif. Nah, di bawahnya ada lagi, yaitu untuk tata laksana pada volume overload dengan hiponatremia. Ini dari Cina, tentunya saya nggak bisa bahasa yang ini ya, karena ini bahasa Cina, jadi saya akan menunjukkan dalam bahasa Inggrisnya saja. Di Cina juga menggunakan tolvaptan pada acute heart failure sebagai penambahan terapi, ya, kombinasi dengan diuretik atau plus diazid. Dan di sebelah kanan kita lihat keterangannya yang 2014 ya, yang sebelah kiri 2018. Yang di sebelah kanan 2014 adalah lebih detail lagi tentang penggunaan tolvaptan berdasarkan Everest trial dan segala macam terapi atau dosis terapi yang disarankan oleh guideline dari Cina. Thailand juga demikian, dia masuk dalam kelas level of evidence-nya 2B dan tentunya dia masuk ke 2A. Rekan-rekan dari INA Heart Failure juga menggunakan tolvaptan jika sudah kita gunakan dosis diuretik loop sampai 2 kali lipat ya, dan kencingnya masih kurang juga, maka dapat ditambahkan di sini tolvaptan yang bersama-sama juga dengan thiazid atau acetosalamid. Jadi tinggal pilih mana yang dipakai, yang ada adalah tolvaptan. Everest trial menunjukkan bahwa mortality dari penggunaan tolvaptan sebagai add-on terapi pada pasien-pasien dengan gagal jantung akut menurunkan angka kematian dan mortality dari perawatan pasien dengan gagal jantung. Ini tentunya menjadi pegangan kita bahwa angka perawatan, angka kematian turun, itu tentunya akan menambah kebahagiaan dari dokter yang melakukan terapi pada gagal jantung. Sesuatu yang agak sulit menghadapi gagal jantung, tapi dengan kondisi pasien yang berkurang waktu perawatan dan tentunya mengurangi angka kematian, itu adalah suatu prestasi buat kita untuk dapat merawat pasien dengan baik. Kesimpulan dari presentasi saya hari ini, kita melihat bahwa dengan penggunaan tolvaptan dikombinasikan dengan diuretik loop yang dosis rendah memberikan hasil perbaikan gejala kongesti ya, memperbaiki gejala sesak nafas, meningkatkan output urin dan mengurangi berat badan. Dan setelah dilakukan terapi tadi di awal misalnya dengan menggunakan loop diuretik, setelah 2 jam kita dapat melihat kadar natrium dalam urin, dan tentunya setelah 6 jam kita melihat apakah ada peningkatan pengeluaran dari urin output. Jika itu gagal, maka dianjurkan secara cepat kita bisa menambahkan tolvaptan agar dapat mencapai atau mengurangi gejala maupun banyak mengeluarkan kencing dari si pasien yang akan mengurangi gejala-gejala sesak nafasnya. Beberapa negara sudah mengambil tolvaptan ke dalam guideline-nya untuk mendapatkan keuntungan dari penggunaan obat tersebut, dan tentunya ini akan menambah hasanah keilmuan kita dalam penggunaan obat baru tolvaptan dalam penanganan pasien-pasien gagal jantung akut. Demikian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator, Dr. Arif Mansur. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Ika atas pemaparannya mengenai update dari manajemen heart failure khususnya dalam penggunaan tolvaptan ini. Baik, selanjutnya kami undang Profesor Dr. Idrus Alwi, spesialis penyakit dalam, konsultan kardiovaskuler
Finasim, FACC, FSC, PAPSIK, dan FACP untuk menyampaikan topik tentang the importance of the early treatment for congestive heart failure. Prof. Idus ini adalah guru besar di Divisi Kardiologi Departemen Ilmu Penyakit Dalam FKW RSCM. Pada Prof. Idus kami persilakan. Terima kasih kepada moderator Dr. Arif Mansur, SPPD KKV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati para guru besar, para sejawat senior, dan teman sejawat sekalian. Terima kasih atas kesempatannya untuk sharing dengan sejawat sekalian. Saya akan membawakan topik pentingnya tata laksana dekongestif secara dini pada pasien dengan gagal jantung kongestif. Sejawat sekalian, tadi Dr. Ika sudah menyampaikan pada kita mengenai pentingnya tata laksana gagal jantung akut, dan salah satu upaya itu adalah dengan upaya mengatasi adanya kongesti pada pasien dengan gagal jantung, khususnya gagal jantung akut. Sejauh sekalian, dari data penelitian dose akut heart failure menunjukkan bahwa hanya 15% pasien yang diberikan terapi dengan diuretik itu menunjukkan kondisi euvolemi. Jadi masih ada sekitar 85% yang menunjukkan adanya residu terjadinya kongesti. Dan adanya kongesti pada waktu pasien kita pulangkan, ini merupakan suatu prediktor kuat untuk terjadinya outcome yang buruk dan angka kunjungan kembali, khususnya pada pasien dengan perburukan fungsi ginjal. Jadi masih ada unmet need bagaimana mencapai diuresis yang optimal, yang maksimum, dan juga sekaligus meminimize gangguan elektrolit dan adanya gangguan hemodinamik serta gangguan pada fungsi ginjal, dan bagaimana kita bisa mencapai kondisi euvolemik yang safe, yang aman pada periode waktu yang relatif singkat. Jawab sekalian, ini adalah goal daripada terapi pasien dengan kongesti dan volume overload. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa mencapai dekongesti, dan ini tanpa adanya overload dari volume residu. Kemudian yang kedua, bagaimana kita bisa tetap mempertahankan perfusi yang adekuat terhadap organ-organ, khususnya ginjal, dan juga bagaimana kita bisa memaintain guideline directed medical therapy, jadi terapi yang kita sudah ketahui berdasarkan evidence base dari guideline bisa memperbaiki survival. Jawab sekalian, ternyata dari parameter klinis, perbaikan terhadap dyspnea itu bukan satu-satunya indikator, dan dikatakan juga merupakan suatu marker yang tidak terlalu ideal untuk ada tidaknya dekongesti. Kita mempunyai beberapa parameter yang lain. Kita bisa lihat pada slide ini, kita ada parameter kongesti secara klinis, yaitu misalnya kita bisa lihat pasien kita untuk ortopno. Jadi yang paling kiri ini adalah kondisi euvolemi, kemudian yang paling kanan ini adalah kondisi adanya kongesti, makin ke kanan dia makin berat. Jadi ada klasifikasi mild, moderate, dan severe atau worse. Dan kita lihat parameter ortopno makin ke kiri, ya makin berkurang dia atau hilang ortopnonya, berarti dia makin euvolemi. Kemudian yang lain adalah jugular venous pressure dan juga hepatomegali. Kalau dia masih ada kongesti biasanya ada hepatomegali, dan kalau dia membaik biasanya perlu cukup waktu sehingga dia dari perabahan hepar itu tidak ada bendungan. Kemudian edema, ya, jadi kita bisa melihat apakah ada perbaikan terhadap edema pada tungkai, dan juga 6-minute walk test itu juga merupakan salah satu parameter. Kemudian kita juga mempunyai parameter yang sifatnya pemeriksaan penunjang dari laboratorium, misalnya adanya peningkatan natrium peptide. Jadi kalau dia turun berarti kondisi yang akan makin baik.
Kemudian dari pemeriksaan toraks foto kita juga bisa melihat apakah ada kongesti, misalnya ada kraniolisasi, adanya Kerley line dan lain-lain, dan juga imaging, ya, misalnya kita bisa melihat adanya kolaps, ya, kurang dari 50%, itu juga merupakan salah satu parameter, dan diameter itu kita bisa melihat diameter dari vena cava imaging itu lebih dari 2,2 cm. Ini kita merupakan parameter adanya kongesti. Kemudian juga pemeriksaan yang lain adalah pemeriksaan lung ultrasound. Jauh sekalian, pemberian alkoretik tadi sudah disampaikan oleh Dr. Ika, on top treatment pada terapi diuretik, ini merupakan salah satu kombinasi yang cukup ideal pada fase awal untuk mengatasi adanya kongesti. Jadi upaya untuk dekongesti, tentunya kita akan berikan diuretik sesuai panduan dari guideline, tadi sudah disampaikan Dr. Ika. Kemudian kalau dia tidak respons dalam pemantauan dalam beberapa jam, ada yang membuat cut off 2 jam, ada 6 jam, ada yang 24 jam. Dan kalau itu tidak respons, kita boleh pertimbangkan penambahan koretik. Ya, di sini dikatakan kalau kita menggunakan parameter 2 jam, itu dengan pemeriksaan spot urinary sodium analysis, itu dengan stake tertentu. Dan kita juga bisa melakukan evaluasi setelah 6 jam, kita akan evaluasi output urin. Kalau output urinnya itu lebih dari 100 sampai 150 cc per jam, kita anggap itu cukup adekuat. Jauh sekalian, kenapa penambahan akuretik on top treatment, pemberian diuretik, itu merupakan salah satu kombinasi yang ideal. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa diuretik itu mempunyai ceiling effect. Ya. Oke, contoh kita lihat di sini dari slide yang di sebelah kanan. Ini pada keadaan normal itu diuretik itu mempunyai threshold tertentu, ya. Jadi untuk mencapai kadar terapeutik. Kemudian dia akan mencapai kadar yang optimal, maksimal, yaitu ceiling, ya. Dan setelah itu dia akan plateau datar. Pada pasien dengan akut decompensated heart failure, itu kurva itu bergeser ke kanan. Artinya kita membutuhkan diuretik dengan dosis yang lebih tinggi. Dan kita lihat juga di sini ceiling efeknya dia lebih rendah. Jadi kita membutuhkan peningkatan dosis, namun demikian peningkatan dosis ini sifatnya individual. Jadi bagaimana kita bisa memberikan dosis yang optimal tanpa menimbulkan efek samping terhadap perburukan fungsi ginjal, gangguan elektrolit, dan penurunan tekanan darah. Jadi diuretik mempunyai ceiling effect dan ini juga menjadi pertimbangan ya dalam meningkatkan dosis karena adanya komplikasi dan efek samping. Kemudian yang kedua, pertimbangan kedua adalah bahwa penambahan akuretik on top treatment terapi diuretik ini dia akan memblok pada 2 mekanisme yang berbeda. Kita lihat ini ada mekanisme yang kita kenal sebagai yang aquaretic, yang di sebelah kiri adalah natriuretik. Kita lihat di sini bahwa absorpsi daripada sodium itu 65% terjadi pada tubulus convoluted proximal, ini yang merah jambu. Kemudian pada loop unhandler itu sekitar 25%. Kemudian sodium resorption itu terjadi juga pada distal convoluted tubule itu ada sekitar 5%. Ini yang early. Kemudian juga pada yang late daripada distal convoluted tubule itu sekitar 5%. Dan sedangkan yang paling akhir ini adalah collecting duct. Itu Faptan bekerja pada collecting duct. Jadi dia tidak mempengaruhi natrium. Karena sebagian besar hampir 100% itu sudah dilakukan reabsorpsi pada level daripada proximal convoluted tubule, kemudian juga loop of unhandler dan juga distal convoluted tubule. Jadi pemberian Faptan tidak mempengaruhi kadar natrium. Nah, jadi pemberian kedua ini akan mempunyai efek yang sinergi. Ya. Yang satu adalah akuretik, yang satu adalah natriuretik. Jauh sekalian, faktor lain adalah adanya efek terhadap tisu kongesti. Kita lihat di sini, dalam keadaan terjadi heart failure, itu terjadi transudasi cairan, ya, transkapillary force. Dan ini akan menyebabkan peningkatan tekanan hidrostatik dan juga akan menurunkan tekanan onkotik. Sedangkan pada penambahan tolvaptan, dia di sini karena dia punya efek akuaretik,
sehingga air keluar. Sementara tekanan onkotiknya dia akan meningkat, ada hyperosmolality, tetapi dia akan menarik air dari ekstrasel masuk ke intravaskular sehingga dia tidak akan memperburuk perfusi ginjal. Jadi disinilah kelebihan daripada tolvaptan. Dan ini sekali lagi mekanismenya adalah dia efektif juga pada pasien dengan hipoalbuminemi dan proteinuri, dan ini mekanismenya masih belum begitu jelas, tapi dikatakan bahwa tolvaptan mempunyai mekanisme yang tidak terkait dengan protein. Kita tahu walaupun sebagian tolvaptan itu memang terikat dengan protein sama seperti dengan furosemide, tapi mekanisme diuretik di sini dikatakan bahwa kemungkinan melalui jalur yang non protein. Jauh sekalian, kita lihat beberapa studi, ada studi Everest Trial, yang menunjukkan pada kita bahwa penambahan tolvaptan dia akan memperbaiki dyspnea. Di sini dibandingkan dengan yang placebo, ini yang hitam adalah tolvaptan, dosisnya diberikan 30 mg. Ini kita lihat di sini tampak memang kelompok tolvaptan dia lebih baik dalam perbaikan terhadap dyspnea, baik itu efeknya minimal, moderate maupun yang nyata mark. Dan kita lihat juga di sini efek ini sudah terlihat dalam kurun waktu sekitar 12 jam. Jauh sekalian, kita lihat studi lain pada pasien dengan residual congestion, melibatkan sekitar 80 pasien. Ini dilakukan randomisasi, dia sudah mendapatkan furosemide 40 mg per oral atau lebih. Kemudian yang satu mendapatkan yang satu mendapatkan tolvaptan pada on top furosemide 40 mg. Kemudian yang satu lagi dia mendapatkan kelipatan dosis penambahan dosis daripada furosemide, dan ini diikuti selama 7 hari. Kita lihat pada slide ini, maka pada kelompok yang mendapatkan tolvaptan dia menunjukkan perbaikan daripada output urin, dia lebih baik, ini sekitar 500 cc per hari dibandingkan dengan furosemide. Dan kalau kita lihat di sini juga ada tampak di sini bahwa kelompok tolvaptan dia ekskresi output urinnya dia lebih tinggi dibandingkan dengan furosemide. Sejawat dan hadirin sekalian, kita lihat studi lain yaitu studi Aquamarine. Ini studi pada pasien dengan akut decompensated heart failure dengan renal failure dengan eGFR 15 sampai 60. Dan kita lihat ini melibatkan 19 hospital pada 220 pasien. Dilakukan randomisasi setelah 6 jam, ada kelompok yang mendapatkan diuretik, kemudian ada juga yang mendapatkan penambahan tolvaptan, dan diikuti ini adalah first outcome, yaitu volume urin dalam 48 jam. Kemudian secondary outcome itu adalah tentunya perubahan berat badan, ya. Kemudian dosis daripada furosemide yang digunakan itu kita lihat, kemudian juga perbaikan terhadap simptom dari Likert scale, dan juga perubahan daripada BNP, kadar elektrolit, natrium, kalium, dan seterusnya. Dan kita lihat di sini untuk volume urin, tampak pada kelompok tolvaptan dia lebih banyak, ya, sekitar 6.000 lebih dibandingkan dengan kelompok konvensional, itu hanya diuretik saja yang ditingkatkan dosisnya. Dan kita lihat di sini juga untuk diuretic dose, walaupun volume urin dia lebih banyak, namun demikian diuretic dose tampak di sini lebih rendah, yaitu sekitar 80 mg dibandingkan dengan konvensional dose 120 mg. Sekali lagi, tolvaptan ini dapat meningkatkan ekstresi urin, dia lebih tinggi secara bermakna dalam 48 jam dibandingkan dengan terapi konvensional. Demikian juga untuk penggunaan dosis diuretik, tampak dia lebih rendah secara bermakna. Dan bagaimana efeknya terhadap perbaikan daripada dyspnea yang dilihat dari Likert scale, tampak di sini setelah 12 jam, ini kita lihat ada perbaikan terhadap keluhan daripada dyspnea sesak, ya, dan ini menetap terus sampai pemantauan 48 jam. Dan juga menarik bahwa tolvaptan dia tidak dipengaruhi oleh kadar albumin serum atau proteinuria. Tampak di sini pada kelompok dengan eGFR yang rendah maupun eGFR yang kurang. Kita lihat ini eGFR masih baik di atas 60, yang sebelah kanan adalah eGFR di bawah 60.
dan dikelompokkan lagi berdasarkan kadar albumin dengan cut off 2,6. Di sini tampak bahwa tolvaptan dia cukup efektif ya. Jadi tidak ada perbedaan level kadar albumin pada kedua kelompok, baik pada pasien dengan eGFR yang baik di atas 60 maupun eGFR rendah, pada berbagai level albumin, baik albumin rendah maupun albumin tinggi, tidak ada perbedaan yang bermakna. Sehingga ini dapat disimpulkan juga di sini ada satu review atau meta-analysis menunjukkan bahwa tolvaptan ini acceptable pada pasien heart failure dan chronic kidney disease. Dia dapat memperbaiki sodium serum dan juga dia dapat menurunkan body water dan di sini tanpa memperburuk fungsi ginjal. Jauh sekalian kita lihat di sini data juga menunjukkan bahwa perubahan daripada volume urin per hari dan kreatinin itu pada pasien dengan heart failure dengan advanced kidney dysfunction pada berbagai level eGFR ya. Kita lihat yang hijau ini eGFR di bawah 15, kemudian yang merah ini adalah eGFR 15 sampai 29 dan yang biru adalah 30 sampai 44. Pada berbagai level ini diikuti dari baseline sampai hari ke-8. Tampak di situ bahwa pada berbagai level eGFR dia tetap menunjukkan efek volume urin yang masih cukup respons dan juga kita lihat kadar serum kreatinin relatif pada ketiga kelompok level daripada eGFR dia relatif tidak ada perubahan yang bermakna. Dan juga ini ada penelitian pada pasien yang menjalani hemodialisis, kita lihat juga di situ menunjukkan masih ada efek. Dan ini adalah data yang menunjukkan kepada kita bahwa pemberian tolvaptan early in hospital itu akan mempersingkat daripada hospital stay. Ini suatu curve, regression curve yang melihat hubungan antara waktu pemberian tolvaptan dengan length of stay. Ini yang horizontal adalah waktu pemberian tolvaptan, kemudian yang vertikal adalah length of stay. Tampak bahwa kalau makin dini, makin ke kiri, maka kita akan mempersingkat length of stay pada pasien dengan acute heart failure. Dan ini dikatakan the earlier, the better. Dan ini juga menunjukkan, sekali lagi, hospital stay, early dia akan lebih singkat, ya, dibandingkan dengan late. Dan juga kita lihat ini dengan bed rest, waktu untuk istirahat, maupun waktu untuk start rehabilitasi juga tampak sekali lagi pada kelompok yang early dia akan menunjukkan benefit lebih baik dan untuk hard endpoint untuk rate in hospital death tampak juga di sini yang untuk yang early dia akan lebih baik ya, lebih rendah dibandingkan dengan yang late. Sehingga tolvaptan pada heart failure dapat kita pertimbangkan pada kondisi-kondisi yang tidak respons dengan pemberian diuretik khususnya loop diuretik dan pasien-pasien dengan perburukan fungsi ginjal, pasien dengan hiponatremi dan pasien dengan hipoalbuminemi dan relatively low blood pressure. Jadi ini adalah kesimpulan dari presentasi saya, sejauh sekalian penambahan tolvaptan ya pada on top treatment to low dose diuretic as early as possible ini dipertimbangkan sebagai upaya dekongesti secara dini. Dan juga untuk mempertahankan renal function dan electrolyte imbalance dan juga di sini dikatakan bahwa more early getting out of bed ini akan makin baik dan juga tentunya akan berdampak pada penurunan biaya pasien yang dirawat karena acute heart failure. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Idrus atas pemaparannya. Baik, sebelum kita lanjut ke sesi diskusi atau tanya jawab, ada beberapa pengumuman yang ingin kami sampaikan. Yang pertama adalah sertifikat dapat diunduh di website Hopkadis yaitu di www.hopkadis.org. Lalu kemudian materi berupa rekaman sesi webinar ini akan diunggah dan bisa diakses melalui website Hopkadis. Lalu mengingatkan kembali pada para peserta bahwa setelah sesi ini nanti ada sesi berikutnya yang akan dimulai jam 11.
Baik, kita mulai untuk sesi tanya jawab ini. Yang pertama ada pertanyaan dari Dr. Segal Abdul Aziz, spesialis penyakit dalam. Ya, pertanyaannya untuk Dr. Ika dan Prof. Idrus juga. Nah, yang pertama adalah berapa dosis maksimal dari loop diuretik untuk pasien akut heart failure? Kemudian tadi Dr. Ika ada ya dari Dr. Ika tadi ya. Kemudian yang kedua adalah berapa lama dan berapa dosis maksimal tolvaptan yang dapat diberikan pada kasus akut heart failure. Kemudian yang ketiga, apakah tolvaptan ini dapat diberikan pada kasus chronic heart failure atau rawat jalan? Oh, ini untuk kasus kroniknya ya. Bila bisa bagaimana cara pemberiannya? Demikian yang disampaikan. Pertama pada Dr. Ika mungkin ya. Silakan Dr. Ika. Terima kasih Dr. Segal. Memang dalam penggunaan loop diuretik dengan pada gagal jantung itu hampir sama dengan semua pengobatan loop diuretik secara umumnya ya. Jadi memang batas maksimal mungkin saya agak lupa, mungkin Prof itu nanti bisa memperbaikinya. Ya biasanya kita menggunakan dengan sampai lebih dari 12 kali 240 mg ya, atau kadang-kadang 400 mg lah diambilnya. Namun kita kadang-kadang juga memakai dengan dosis rendah. Ada yang memakai 2 sampai 3 mg per jam atau 5 mg per jam. Namun tentunya kita melihat keluaran urin outputnya untuk penanganan gagal jantung. Dan kita juga bisa melihat biasanya kita melihat kadar urium dan kreatininya. Memang untuk penanganan pemeriksaan natrium di urin memang jarang sekali kita kerjakan untuk yang seperti yang disesuaikan dengan yang ESC ya, karena memang kita memang belum pernah mengerjakan secara rutin. Namun dengan adanya beberapa guideline yang menganjurkan hal tersebut, tentunya ini bisa menjadi pegangan. Nah, tentunya kita lihat kalau memang semakin tinggi kadar loop diuretik yang digunakan, efek samping akan muncul ya Dr. Arif ya. Jadi mungkin ini menantang. Tentunya kondisi pasien juga harus kita lihat apakah kondisinya dalam critical ill atau hanya gagal jantung biasa. Jika ini ada masalah-masalah yang lain tentunya akan berbeda dengan tolvaptan dengan loop diuretik yang low dose. Itu mungkin yang pertama. Jadi mungkin saya biasanya menggunakan 240 sampai 300 mg. Mungkin Prof itu juga pengalaman lain Prof, silakan Prof. Untuk yang dosis maksimal Prof. Ya, silakan Prof Idrus. Baik, terima kasih. Jadi memang di dalam praktek klinik kita sering menjumpai kenyataan sampai berapa miligram kita bisa memberikan dosis furosemide loop diuretik. Kalau kita lihat pada studi dose akut heart failure, mereka menggunakan dosis itu 2,5 kali dari baseline. Jadi kalau kita mendapatkan pasien dengan baseline dia di rumah, misalnya dia mendapatkan dosis 40 mg, maka kita boleh memberikan dosisnya itu 2,5 kali dari baseline, jadi 100 mg. Dan kita bisa menaikkan dosis, ya sebenarnya dosisnya bisa sampai ada yang kita berikan 10 mili, 20 mili per jam, ya. Bahkan ada yang sampai 40 mili per jam pada pasien dengan severe chronic kidney disease. Tetapi kita juga harus melihat tadi efek ceiling effect, ya. Jadi pada level tertentu, pada dosis tertentu, peningkatan dosis itu dia tidak menunjukkan efek yang sifatnya kelipatan dari kenaikan dosis. Jadi dia setelah itu dia akan mencapai kadar yang plateau. Jadi kalau dia sudah tidak respons dengan parameter tadi sudah disampaikan dari beberapa guideline yang disampaikan Dr. Ika, dan kita lihat beberapa algoritma yang disampaikan Dr. Ika tadi, maka kalau dia tidak respons sebagai contoh, dalam 6 jam dengan volume urin itu kurang dari 100 sampai 150 cc per jam, maka kita boleh mempertimbangkan penambahan obat lain, ya. Salah satu pertimbangannya adalah tolvaptan. Jadi kita memang walaupun kita bisa mendapatkan opsi meningkatkan dosis menjadi 2 kali furosemide, tetapi dari data-data yang ada kita juga boleh mempertimbangkan kalau dia tidak respons, artinya dia kurang dari
100 sampai 150 cc per jam dalam 6 jam, kita boleh mempertimbangkan penambahan daripada tolvaptan misalnya. Ya, kalau dia tidak punya, misalnya tolvaptan kita bisa naikkan 2 kalinya, ya. Dan dosis maksimum bisa ada yang melihat sampai 20 mili per jam, ya, ada juga yang sampai 40 mili per jam. Tapi biasanya kalau sudah sampai segitu dia efek terhadap diuresisnya juga tidak terlalu efektif. Saya kira demikian yang bisa saya tambahkan. Baik. Emang ada angka pasti ya Prof ya? Ada yang bilang sampai 600 mg per hari Prof ya untuk diuretik. Tapi memang jarang kita gunakan. Ya. Untuk pertanyaan itu Dr. Ika ya, untuk dosis maksimal tolvaptan. Dosis maksimal tolvaptan, terima kasih Dokter Sega lagi ya. Ini Dr. Sega. Ya, tadi yang kita pakai yang punyanya Chinese ya. Kita bisa melihat dari yang Chinese apa namanya? Di situ disebutkan ada angkanya ya. Jadi dia menganjurkan kan angka awal 7,5 sampai 30 mg per hari. Dan memang tidak boleh lebih dari situ karena memang bahayanya dia akan menjadikan dehidrasi dan lain sebagainya. Dan memang itu agak sedikit ada seni sedikit ya Prof Idrus dalam penggunaan tolvaptan. Jadi pasien tidak boleh beli obat sendiri tanpa pengawasan dokter. Jadi dia harus diberikan dosis rendah dulu, biasanya sekitar 7,5 mg ya. Maaf di mana dia tadi? Ya, 7,5 mg sampai 15 mg. Nah, kadang-kadang kita juga sampai menggunakan 30 mg per hari dalam tolvaptan. Average trial sampai 30 mg per hari menunjukkan hasil yang bagus. Dan tentunya kita pengalaman saya sendiri biasanya 15 mg sudah memberikan hasil yang baik. Dan memang dianjurkan low dose dulu, baru naik pelan-pelan. Itu Dr. Arif. Ya. Mungkin Prof itu punya pengalaman Prof. Pengalaman Prof. Dari Samscan-nya Prof. Ya, saya kira sepakat dengan Dr. Ika. Dosisnya ya range-nya berkisar dari 7,5 mg, kemudian 15 sampai 30 mg sesuai dengan dari beberapa studi yang ada ya. Ada studi Aquamarine, ada studi Everest Trial. Jadi saya kira mengacu ke situ dosisnya. Baik, terima kasih. Pertanyaan lagi dari Dr. Sega lagi nih yang ketiga terkait dengan penggunaan tolvaptan pada kasus yang chronic heart failure atau gagal jantung kronik yang mungkin settingnya rawat jalan. Apakah ada studinya atau ada rekomendasinya gitu? Penggunaan kronik memang belum ada ya. Seingat saya belum ada. Jadi memang dia memang awalnya kan obat ini dianjurkan digunakan pada gagal jantung dengan hiponatremia dengan volume overload. Jadi dengan harapan bisa mengurangi cairannya tapi menaikkan kadar natriumnya. Nah, saat ini diharapkan penggunaannya lebih intens lagi di awal-awal gagal jantung dengan harapan mempercepat perbaikan gejala dari si pasien dan mengurangi waktu perawatan. Itu dia yang sebenarnya dari penggunaan obat tolvaptan ini. Nah, untuk yang kronik ya, karena mungkin tidak ada overload, tidak ada volume overload, mungkin ya tidak ada hiponatremia, mungkin penggunaannya jarang digunakan atau mungkin malah belum pernah ada penelitiannya. Mungkin Prof itu punya ini Prof pengalaman atau penelitiannya Prof. Saya belum ketemu Prof. Ya baik. Jadi memang studi yang ada untuk yang kronik ini memang masih terbatas. Ada beberapa penelitian yang melihat beberapa bulan, 3 bulan, 6 bulan. Tetapi yang seperti disampaikan Dr. Ika, memang konsentrasi kita lebih pada upaya untuk mengatasi dekongesti. Ya, jadi biasanya pada yang akut, ya akut decompensated heart failure, dan kita berharap dengan penambahan tolvaptan ini maka rawatnya akan menjadi lebih singkat, ya pasiennya lebih cepat simptom reliefnya untuk sesaknya ya dan juga tentunya akan berdampak terhadap cost ya jadi akan meringankan biaya pasien. Walaupun demikian memang ada studi-studi skala kecil yang melihat dalam jangka panjang misalnya 3 bulan 6 bulan tapi ini tidak banyak. Terima kasih. Baik. Ini pertanyaan sebetulnya pertanyaan itu menyambung juga ya pertanyaan dari Dr. Marum Bonar tentang ya apakah tolvaptan ini bisa digunakan dalam jangka panjang dan berarti mungkin
ya kongestinya belum teratasi mungkin ya dalam jangka panjang. Gimana Dokter Ika? Ada eh, selama apa sih dalam klinis kita bisa menggunakan? Ada beberapa keterangan dalam penggunaan obat ini kadang-kadang dianjurkan tidak boleh lebih dari 30 hari sebenarnya. 30 hari. Jadi mungkin dalam jangka panjang akan banyak mempengaruhi, yang takutnya nanti mempengaruhi metabolisme maksudnya rate retensi cairan atau pengeluaran cairan dan tentunya elektrolit. Tapi saya belum pernah dapat keterangan dia melebihi 30 hari untuk penggunaan. Sehingga saya demikian. Ya. Baik, Prof. Idrus ada tambahan? Ya, saya kira sama, kurang lebih sama. Jadi settingnya memang lebih ke akut ya, akut decompensated heart failure. Dan desain dari beberapa studinya memang lebih ke setting akut seperti Everest Trial ya, kemudian juga ada Aquamarine dan lain-lain. Baik, ada pertanyaan untuk Prof. Idrus nih dari Dr. Harapan Michael Platini. Tentang untuk penggunaan tolvaptan pada heart failure, apakah ada pembatasannya pada lansia yang terkait dengan usia ya? Lalu penggunaannya pada jenis heart failure yang preserve atau reduce, apakah ada perbedaan? Karena memang ini tadi tidak ya pada akut heart failure ini tidak dibedakan. Tapi apakah untuk penggunaan tolvaptan ini ada pembatasan penggunaannya terkait dengan tadi lansia, yang kedua adalah tentang kondisi ejection fraction ya Prof? Ya sebenarnya sih tidak ada yang fokus melihat pada klasifikasi berdasarkan HFrEF maupun HFpEF, dan mengenai usia di sini barangkali awareness saja. Jadi pada pasien yang usia lanjut barangkali ini efek terhadap pemantauan terhadap elektrolit dan juga perfungsi ginjal, walaupun dia sebenarnya dikatakan relatif dia safe ya terhadap perfungsi ginjal ya. Tapi saya kira pada pasien usia lanjut juga masih boleh diberikan, dan kita tahu memang akut heart failure ini memang lebih sering ya pada populasi pasien dengan usia lanjut. Namun demikian tetap kita harus awareness terhadap berbagai risk yang terkait dengan kondisi usia lanjut, terutama dengan kaitan dengan electrolyte imbalance ya, kita mesti pantau kaitannya misalnya dengan kadar elektrolit, natriumnya ya, khusus natrium ya, jangan sampai misalnya terjadi gangguan elektrolit ya, hipernatriemi dan lain-lain. Ini juga menyambung pertanyaan tadi, mungkin ada pertanyaan dari Dr. Saldi dan Dr. siapa nih ya, enggak disebut, mengenai ini Prof, untuk pada lansia ini apakah ada penyesuaian dosis Prof? Penyesuaian dosis tolvaptan pada lansia. Lalu kemudian untuk elektrolit seberapa sering kita harus memeriksakan elektrolit Prof? Ya, untuk elektrolit memang pada awal-awal memang dianjurkan tiap hari ya, kalau perlu untuk natrium ya, khususnya natrium kalium. Jadi ini kita pantau khususnya pada hari-hari pertama, kan kita tahu ada yang pemberiannya 2 hari ya, 2-7 hari untuk ADHF. Jadi itu pada hari-hari pertama ya dianjurkan tiap hari ya. Ada yang menganjurkan malah sekian jam, setelah sekian jam 6 jam dicek. Jadi sekurang-kurangnya tiap hari dicek, dipantau. Setelah itu boleh intervalnya lebih panjang ya. Jadi misalnya kita cek, misalnya kalau penggunaan yang misalnya lebih dari 7 hari, outpatient, barangkali 1 minggu setelah dia pulang kita sarankan dicek elektrolitnya. Jadi demikian. Nah, dalam konteks usia lanjut, saya kira barangkali terkait dengan kadar daripada urin kreatinin atau EGFR. Dan kita lihat tadi memang dari beberapa studi, ini menariknya adalah pada berbagai level daripada EGFR, dengan range kita lihat ada studi dengan range 15 sampai 60 EGFR-nya, itu kita lihat bisa tetap diberikan ya. Jadi dan ini relatif dari data yang ada dari beberapa studi, ini dia tidak mempengaruhi, relatif tidak ada perubahan daripada EGFR dengan penggunaan tolvaptan ini. Jadi saya kira itu hal-hal yang perlu kita waspadai. Namun demikian, yang dalam konteks elektrolit natrium, saya kira mungkin ini kita harus pantau lebih sering, khususnya pada usia lanjut ya. Terima kasih.
Ya, terima kasih Prof. Dr. Ika. Ini ada tambahan tadi? Nggak ada. Sudah ya. Tapi ini banyak pertanyaan-pertanyaan ini praktis ya, pertanyaan yang bagaimana aplikasi di menggunakan tolfaptan di lapangan. Ada pertanyaan mungkin Dr. Ika nih, dari Dr. Michael Kenneth. Ya mengingat biayanya relatif tinggi dan biasanya tidak di-cover oleh penjamin, dalam hal ini mungkin BPJS. Biasanya berapa lama jangka waktu pemberian tolfaptan? Dan kapan pemberian tolfaptan ini dapat dihentikan pada pasien ADHF? Jadi dijelaskan, perlu ditekankan lagi Dr. Ika. Iya, memang dari awal-awal kita sudah melihat dari jam-jam tadi ya, dari detik tadi yang mulai dari 6 jam pertama melihat urin output nggak keluar dengan baik, tentunya kita bisa menambahkan tolfaptan. Berapa lamakah kita menggunakan tolfaptan? Tergantung dari keluhan si pasien. Tercapai tidak, sesaknya berkurang, kemudian urin outputnya banyak yang keluar, dan tentunya UDM-nya juga berkurang. Nah, dalam penelitiannya tolfaptan kebanyakan mereka melihat berat badan. Jadi kalau berat badan makin turun makin bagus katanya. Nah tentunya setelah ini tercapai semuanya, tentunya nggak dipakai lagi obatnya untuk kelanjutannya, kecuali memang kita melihat memang sodiumnya masih tetap rendah ya di dalam darahnya, kemudian mungkin masih ada cairan-cairan yang di luar organ kayak misalnya asitesnya masih ada, mungkin dalam kondisi itu masih bisa ditambahkan sampai beberapa hari kemudian. Memang tidak dianjurkan sampai panjang, memang dianjurkan di awal-awal di rumah sakit dahulu, karena memang melihat efek samping tadi ada rasa haus, ada konstipasi, mulut rasanya kering. Nah itu tanda-tanda sudah mulai kekurangan cairan. Jadi memang harus diingatkan pada pasien jika mau menggunakan obat ini agak lama di rumah. Namun jika target sudah tercapai ya nggak usah diperpanjang lagi dengan segala macam bahaya. Kecuali kita yakin dengan obat tadi perbaikan makin ada di rumahnya, di dalam perawatan. Tentunya semua dalam penguasaan dokternya. Terima kasih Dr. Ika. Pertanyaan lagi untuk Prof. Idrus ini. Apakah tolfaptan ini dapat dipakai pada ADHF dengan sirosis kardiak, Prof? Ya, jadi pada ADHF sih jelas ya. Jadi itu indikasinya dari beberapa studi yang ada. Nah, untuk yang terkait dengan sirosis kardiak, sebenarnya barangkali pertanyaannya dalam kaitannya dengan kemungkinan adanya asites ya pada sirosis kardiak. Jadi saya kira ada studi skala kecil yang juga melihat bahwa penambahan tolfaptan ini juga masih boleh dipertimbangkan. Tetapi kita tahu pada pasien dengan misalnya asites karena sirosis kardiak, itu pilar terapinya adalah pemberian furosemide dan spironolakton sesuai patofisiologi ya. Jadi patofisiologinya kan ada terjadinya hiperaldosteronisme. Tetapi on top treatment yang tadi furosemide plus antagonis mineral kortikoid antagonis spironolakton, boleh pada yang tidak respons, ada studi yang melihat penambahan tolfaptan dia juga menunjukkan respons. Jadi yang tadi dikatakan mekanismenya masih belum jelas, tapi dikatakan bahwa itu mekanismenya melalui non protein binding ya dari efek tolfaptan ini. Kita tahu pada sirosis kan sering terjadi hipoalbuminemi dan biasanya tidak respons dengan pemberian furosemide yang mekanisme kerjanya dia mengikat albumin ya farmakokinetiknya. Tapi demikian juga tolfaptan sebenarnya dia mengikat albumin, tapi ini dikatakan mekanismenya melalui non protein binding ya tolfaptan ya benefit. Jadi saya kira ada studi yang melihat efek itu ada, tapi belum masuk dari dalam guideline saya kira. Tapi ada studi yang melihat pada pasien dengan sirosis dengan asites. Terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Idrus. Dr. Ika ada tambahan? Enggak. Baik. Ini ada pertanyaan lagi, ini mungkin ke Dr. Ika ya, tapi ya pertanyaannya agak menarik nih, karena ini pertanyaan dari Dr. Kusuma Wardani yang menanyakan apakah tolfaptan ini bisa digunakan pada pasien gagal ginjal kronik on HD. Mungkin gimana? Karena kalau lihat tadi cara kerjanya di ginjal itu Dr. nggak apa-apa sih. Mungkin perlu Walaupun itu kembali ya. yang menyampaikan gambarnya Prof ya mengenai ya, cara kerja tolfaptan di tubulus. Ya. Jadi kalau gagal ginjal mungkin lain ya Prof ya. Silakan Prof.
Ya, jadi pemberian tolvaptan kalau kita lihat dari studi-studi yang ada, itu range-nya itu dengan EGFR dari sekitar 15 sampai 60 ya, 10 sampai 60. Jadi ini masih boleh diberikan pada chronic kidney disease. Nah, kalau yang sudah sangat berat, kalau kita lihat kan dia mekanisme kerjanya itu pada collecting duct ya, pada level yang paling bawah ya itu. Jadi kalau ginjalnya sudah sangat rusak, ya barangkali kita tidak begitu banyak berharap. Walaupun dalam salah satu slide yang saya sampaikan tadi ada penelitian pada populasi pasien dengan hemodialisis. Tapi kalau kita lihat kalau sudah di hemodialisis ya nggak perlu lagi lah tolvaptan. Karena dia akan kita berharap dengan HD dia akan menarik air ya. Kita akan melakukan SU atau sequential ultrafiltration ya. Jadi tidak perlu lagi ya. Jadi sekali lagi karena dia mekanisme kerjanya itu melalui jalurnya di salah satu kompartemen daripada ginjal yaitu pada collecting duct. Jadi kalau sudah rusak sekali ya mungkin ya tidak usah ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Idrus. Ya, belum ada lagi. Ya, baik. Kalau gitu ada pertanyaan lagi nih tambahan nih tentang pada pasien-pasien akut heart failure kan spektrumnya bisa ya kalau tadi kan mungkin harapan kita baik ya, tapi ada juga spektrum sampai pada shock hydrogenic Prof gitu ya, sehingga mungkin membutuhkan inotropik atau vasopresor padahal pasiennya juga dalam keadaan kongesti gitu. Apakah pada pasien-pasien yang kritis seperti ini ya, jadi akut decompensated heart failure dengan sudah masuk shock hydrogenic yang mungkin bisa di-maintain ya tekanan darahnya itu dengan vasopresor, dengan inotropik, apakah untuk membantu mengeluarkan cairan ini selain diuretik yang sudah diberikan, apakah pemberian ini juga aman buat pasien-pasien dalam kondisi seperti ini gitu. Ika dulu ya. Pertanyaan susah ya Prof ini saya. Yang nanya spesial ya. Pengennya Kak Ice Prof, nggak repot Prof. Jadi kondisinya ya. Kalau kita dari hampir semua studi memang belum ada yang bikin, ada sesuatu kalau saya yang critical ill. Cuma memang dianjurkan tetap obatnya kan oral, jadi tidak ada yang intravena. Sehingga tentunya kita harus melihat pasien ini masih bisa nggak dengan oral tadi bisa mencapai itu. Hanya saya belum tahu kabarnya gimana. Memang tidak banyak karena kita takutnya nanti tidak terlihat perburukannya itu karena penyakitnya atau perburukannya karena kekurangan elektrolit yang kita disebabkan oleh penggunaan tolvaptan. Itu mungkin Prof bisa punya pengalaman lain Prof. Saya nggak pernah pakai di critical ill Prof. Ya Prof, silakan Prof. Ya saya kira kalau udah kondisinya shock cardiogenic, saya kira ya barangkali biasanya itu di-exclude dari penelitian ya. Saya kira kita clinical judgment, saya kira kalau dalam kondisi yang demikian barangkali ya kita harus hati-hati dan tidak dianjurkan. Walaupun sebenarnya tolvaptan efek terhadap perubahan tekanan darah dia relatif safe karena dia mempertahankan osmolalitas kan. Tapi saya kira sebagian besar itu di-exclude dari studi-studi yang ada, dia tidak masuk gitu. Kelompok dan shock cardiogenic saya kira kita harus hati-hati dan saya kira tidak dianjurkan ya. Terima kasih. Ya Prof. Kalau dari studi-studi yang ada Prof, apakah ya pasien-pasien yang sudah mendapatkan tolvaptan ini dalam ya artinya dia pasien ADHF ini, lalu kemudian mengalami penurunan atau gangguan hemodinamik, apakah obat ini langsung dihentikan ya, atau dalam arti pasien-pasien yang dalam studi itu di drop out atau bagaimana ya, artinya bagaimana dalam aplikasi kita kan kita tetap berusaha memberikan aquaretik dan diuretik ini untuk mengeluarkan cairan, tapi ternyata kondisi kontaktilitas semakin tidak bagus dan ya, artinya masuk dalam keadaan shock yang membutuhkan vasopresor. Apakah ya ini bukan salah satu indikasi untuk menghentikan obat pada pasien ini gitu? Ya saya kira sih kembali ke clinical judgment.
Kita kalau dalam kondisi misalnya pasien dengan gangguan hemodinamik, dengan shock, fokus perhatian kita bagaimana kita mengembalikan tekanan darah dengan pemberian misalnya inotropik, vasopresor. Jadi sekali lagi pada kondisi demikian kita harus hati-hati. Ya. Jadi kita tidak berharap banyak dengan penggunaan obat-obatan ya, yang seperti saya kira tolvaptan. Sekali lagi kembali ke clinical judgment. Ya, jadi dan pada studi yang ada memang itu kan memang hanya terbatas dia. Ada yang memberikan 2 hari, ada yang memberikan seminggu ya. Fokus memang pada yang ADHF itu waktunya sekitar demikian. Dan fokus pada ADHF ya. Jadi tetap clinical judgment keputusan terakhir. Baik. Ya. Terima kasih Prof. Idrus sudah mengatakan kita bahwa sangat penting kita untuk kembali lagi melihat klinis pasien. Baik, ada pertanyaan lagi dari Dr. Tessa nih, dari Dr. Tessa Okta Ramdhani. Menanyakan pada pasien akut heart failure yang dasarnya adalah akut myocardial infarction dan memerlukan PCI dalam 72 jam perawatan, apakah ada yang perlu diperhatikan terkait penggunaan tolvaptan terkait pemberian kontras atau risiko CIN? Mungkin Dr. Ika kali ya? Tentunya kalau penyebabnya sudah jelas ya, kita atasi penyebabnya dahulu dengan penanganan awal yang lebih baik lagi. Dan dengan harapan dengan kita berhasil melakukan revaskularisasi, maka komplikasi akibat dari ACS-nya bisa berkurang. Dan tentunya ini akan lebih baik kita menangani sumbernya daripada kita menangani sesuatu yang masih mungkin bukan hal itu. Memang makanya tolvaptan dipakai pada ADHF, mungkin yang CHF, yang ADHF itu. Bukan ADHF karena yang ACS-nya. Ya, jadi mungkin ini ya menentukan prioritas ya, kita lebih prioritaskan pada yang akutnya ini ya. Klinisnya Kembali ke klinis ya. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Dr. Teguh Setiadi, spesialis penyakit dalam, menanyakan tentang penggunaan tolvaptan pada mixed edema heart disease. Karena sering dijumpai hiponatremia dan hemodinamik yang cenderung rendah. Mixed edema heart disease ya. Mungkin dari Prof. Idrus, silakan Prof. Ya, terima kasih. Jadi barangkali edema pada heart disease ya, barangkali pada acute heart failure. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, memang gangguan elektrolit khususnya hiponatremi maupun gangguan pada tekanan darah itu relatif jarang dijumpai pada pemberian tolvaptan. Karena berbeda dari diuretik yang lain yang bekerja pada berbagai titik tangkap, mulai dari kita kenal ada dari tubulus contortus convoluted proximal, ya, kemudian ansa Handler, kemudian tubulus convoluted distal, dan selanjutnya pada collecting duct. Dan kita tahu bahwa pada collecting duct itu sudah tidak ada lagi mekanisme absorpsi natrium. Ya, jadi dia tidak akan mempengaruhi kadar natrium. Jadi untuk itulah diberikan, boleh dipertimbangkan pada pasien dengan ADHF edema dengan hiponatremi. Tetapi kalau yang lain dia mempunyai efek natriuretik. Ya, pada yang proksimal sekali, tubulus convoluted proximal, itu ada SGLT itu inhibitor, acetazolamide. Kemudian pada ansa Handler itu 65% itu di atas. Kemudian pada ansa Handler itu sekitar 25%, itu furosemide. Jadi dia akan mengaruhi natrium. Kemudian di atas lagi pada tubulus convoluted distal itu ada diuretik, thiazide, ya, dia hanya 5%. Jadi relatif dia efeknya kecil terhadap natrium. Kemudian ada lagi spironolactone, itu juga 5%. Jadi reabsorpsi itu terjadi terutama pada tubulus convoluted baik di proximal distal, ansa Handler dan hampir 100%. Begitu dia masuk ke collecting duct itu maka dia sudah tidak ada lagi, ya. Jadi sudah tidak terjadi lagi. Jadi efek dampak terhadap natrium itu tidak terjadi dengan pemberian aquaretik tolvaptan. Jadi sekali lagi dia aquaretik bukan natriuretik. Ya, kalau dia aquaretik dia hanya membuang air.
natriumnya dia tidak buang. Ya, nah karena dia membuang air, maka akan terjadi hiperosmolality. Hiperosmolality ini akan menarik cairan dari ekstrasel masuk ke intravaskular, sehingga dia akan tetap mempertahankan perfusi ke ginjal dan dia tidak akan relatif tidak mengaruhi tekanan darah. Itulah kelebihannya. Jadi sekali lagi dia bukan natriuretik, dia aquaretik, sehingga dia relatif tidak mengaruh ke natrium. Ya, demikian juga jadi kalau dia ada edema dengan hiponatremi, ini merupakan salah satu pertimbangan untuk pemilihan itu. Kemudian juga untuk hemodinamik relatif dia tidak mengaruhi perfusi karena dia hiperosmolality, aquaretik airnya dibuang, maka dia akan menjadi hiperosmolal dan ini akan menarik cairan dari ekstrasel sehingga volume cairan intravaskular itu akan tetap dipertahankan sehingga dia relatif tidak mengaruhi tekanan darah dan perfusi ginjal. Terima kasih. Ya, baik Prof. Terima kasih atas pemaparan itu ya tentang patofisiologi atau mekanisme yang terjadi di ginjal. Mungkin ke Dr. Ika dulu ya. Ini ada satu lagi pertanyaan yang terkait dengan patofisiologi yang tadi Prof sampaikan. Dr. Ika, apakah ada kemungkinan ini ya rebound udema atau kongesti kalau misalkan tolvaptan itu dihentikan dalam 2-3 hari misalnya telah digunakan? Rebound kayak obat. Iya, mungkin seperti ya, gitu. seperti kayak hipertensi. Ya. Sementara saya belum dapat keterangan seperti itu, Dr. Arif. Informasi belum ada, dan pengalaman kita pun kalau sudah teratasi sudah bagus lagi. Dan sedangkan kejadian pasien CHF kembali kepada akut dekompresi itu kan banyak penyebabnya. Yeah. Jadi itu mungkin yang kita harus awasi. Sedangkan penanganan cepat agar mempercepat proses perawatan itu dengan menggunakan tambahan obat ini ya gunanya untuk mempercepat perawatan. Maka reboundnya pun tidak ada laporannya. Yeah. Ini juga pentingnya juga untuk mengatur itu ya input output cairan. Iya. Ya dengan menggunakan obat ini kan kita bisa banyak menggunakan cairan tanpa mengurangi jumlah natrium dalam plasma. Ya, makasih Dr. Ika. Ini Prof ada pertanyaan dari Dr. Irma Permatasari untuk pada pasien geriatri dengan akut decompensated heart failure dengan akut CKD yang telah diberikan furosemid 20 mg per 8 jam secara intravena, jadi udah mencoba memberikan secara drip, akan tetapi didapatkan penurunan dari EGFR. Lalu kemudian masih ada edema. Apakah kasus ini jika ingin ditambahkan tolvaptan masih bisa ditambahkan tolvaptan? Dan bagaimana dosis furosemid? Jadi ingin melihat kombinasinya ya. Apakah tetap diberikan bersamaan mengingat laju filtrasi glomerulusnya semakin menurun gitu. Jadi ini mungkin praktis terkait dengan ADHF yang mengalami penurunan fungsi ginjal pada pemberian furosemid, Prof. Iya, terima kasih. Jadi ini kembali lagi saya kira ini kembali ke clinical judgment. Ya, barangkali yang pertama dia ada akut decompensated heart failure. Dengan kondisi ADHF ini dia akan memperburuk perfusi ke ginjal. Pada kondisi yang sudah ada chronic kidney disease, ya, jadi terjadi akut on chronic kidney disease. Berarti kemungkinan dia sudah ada sindrom kardiorenal nih, sindrom kardiorenal tipe 1, ya. Jadi saya kira sudah diberikan furosemide 20 ml dalam 8 jam. Saya kira dosisnya relatif kecil ini 20 ml dalam 8 jam ya. Yeah. Jadi 1 ampul dalam 8 jam. Jadi kalau dia de novo sebenarnya artinya tidak ada riwayat penggunaan diuretik. Kalau dia ada riwayat penggunaan diuretik kan dosisnya kalau kita lihat dose trial kita harus berikan 2,5 kali dari baseline. Tetapi kalau dia naif atau de novo kita boleh berikan 40 sampai 80 mg. Itu boleh kita berikan bolus sebenarnya ADHF. Kita nggak berikan kecil, ini terlalu kecil 20 mili. Jadi saya kira mungkin ini dia belum respons. Jadi kita boleh berikan dengan dosis kalau dia de novo masih baru boleh 40 sampai 80 mg pemberian. Baik itu boleh dengan mau diberikan bolus boleh, mau diberikan continuous drip juga boleh. Dia sama baik. Jadi kalau 20 mili dalam 8 jam saya kira
relatif masih kecil, ini boleh dinaikkan dosis furosemide dengan dosis yang tadi yang dianjurkan. Kalau dia tidak respons dalam 6 jam, kita lihat ini dievaluasi 8 jam ya. 6 jam kita boleh evaluasi. Dan kalau dia diuresin kurang dari 100 sampai 150 cc per jam, kita boleh pertimbangkan menaikkan dosis 2 kali, atau kita boleh tambahkan tolvaptan tadi dengan berbagai keuntungan. Dan kita tahu dengan penambahan tolvaptan tadi dikatakan dia relatif, dia efek terhadap perfungsi ginjal itu tidak terganggu karena dia aquaretik. Dia tidak mempengaruhi volume intravaskular. Dia menarik cairan dari ekstrasel masuk ke intravaskular sehingga diharapkan perfusi ke ginjal itu relatif tidak terganggu. Jadi boleh dipertimbangkan penambahan tolvaptan pada furosemide pada yang baseline terapi yang sudah optimal. Kalau 20 mili saya kira masih kecil ya. Kemudian dan kita tetap tentunya memantau elektrolit ya seperti yang dianjurkan dari beberapa studi dan juga fungsi ginjal saya kira. Demikian yang bisa saya tambahkan, mungkin Dr. Ika bisa menambahkan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Firdaus. Dr. Ika ada tambahan ini untuk memang itu dia. Memang dosisnya terlalu rendah, Prof ya. Biasanya kita bisa sampai 5 dan 10 mg per jam malah. Yang 8 jam bisa sampai 4 ampul pasti. Baik, saya rasa diskusi cukup menarik, berbagai pertanyaan tampaknya memang menanyakan hal-hal klinis dan sudah dijawab dengan baik dan dijelaskan oleh Dr. Ika dan Prof. Idrus. Dan tampaknya ini mungkin tadi adalah pertanyaan yang terakhir, dan sebelum tadi tidak ada pertanyaan lagi ya, jadi mungkin ini ada pertanyaan terakhir yang akan menutup sesi diskusi kita kali ini. Baik, jadi di akhir acara ini ya. Oh, ada lagi. Oh, masih ada pertanyaan lagi. Oh ya. Baik, karena ini spesial dari guru saya. Dr. Mujadid. Ada pertanyaan. Boleh dah saya buka satu pertanyaan terakhir ya. Untuk ini ya, kayaknya spesial untuk Prof. Idrus dari Dr. Mujadid, Prof. Ada pertanyaan nih. Ya, apakah di samping kombinasi dua diuretik di atas, penambahan S atau ARB masih dianjurkan pada akut ADHF maksudnya ya, akut on chronic heart failure? Ya, Prof, silakan Prof. Terima kasih pertanyaan Dr. Mujadid. Beliau ini guru saya. Dan ini pertanyaan yang baik memang. Saya kira tetap ACE inhibitor atau kalau dia intoleransi kita menggunakan ARB, ini merupakan salah satu pilar terapi pada pasien dengan ADHF. Dan kita tahu bahwa ACE inhibitor ini dia bisa mengurangi preload dan afterload. Dan saat ini ada terapi lain ya, jadi pada kondisi yang sudah relatif sudah mulai agak stabil, kita boleh mempertimbangkan pemberian ARNI atau angiotensin receptor nephrilicin inhibitor. Ini juga merupakan salah satu pilar terapi. Jadi tetap Dr. Mujadid ini kita harus tetap berikan, tetapi benefitnya kita harapkan ini untuk long term outcome benefit. Jadi bukan dalam jangka waktu yang singkat. Kalau yang tadi untuk pemberian diuretik, tadi dia memang kita mengharapkan efek keluhan pasien, sesaknya cepat berkurang, bengkaknya berkurang, ya. Jadi dia short term effect, tetapi dia efek terhadap long term survival memang tidak sama dengan ACE. Ya, kalau ACE dia memang bisa menurunkan morbiditas dan mortalitas kardiovaskular. Kemudian selain ACE tentunya kita akan memberikan beta blocker dan juga memberikan mineral corticoid antagonis. Dan obat-obat tadi sekali lagi memang untuk yang short term effect ya. Jadi dia rawatnya singkat, sesaknya cepat berkurang, pasiennya nyaman, dia cepat pulang, cost-nya akan lebih rendah, biaya perawatannya akan bisa kita tekan. Demikian yang bisa saya tambahkan. Makasih. Terima kasih Prof. Idrus. Semoga jawaban Prof. Idrus dapat menjawab apa yang ditanyakan oleh Dr. Mujadid. Oh, udah dijawab tuh. Terima kasih Prof. Idrus dari Dr. Mujadid. Terima kasih. Hatur nuhun.
Ya, baiklah, kita sudah sampai di penghujung acara kita kali ini, dan mudah-mudahan apa yang kita diskusikan kali ini dapat bermanfaat dalam praktek klinis kita, dan mungkin tadi banyak sekali diingatkan kembali oleh Prof. Idrus agar kita kembali ke clinical judgment kita. Lalu kemudian juga tadi kembali lagi dalam pemberian obat, kita kembali lagi pada mekanisme kerja obat dan patofisiologi dari penyakit. Pada hal ini adalah khususnya adalah gagal jantung. Kami ucapkan terima kasih pada seluruh peserta webinar yang sudah menyimak acara ini. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat dan dapat diaplikasikan oleh sejawat sekalian. Dan juga kami ucapkan terima kasih pada sponsor virtual meeting hari ini, yaitu PT Otsuka. Dan juga kami ucapkan terima kasih pada kedua pembicara kita, Prof. Idrus Alwi dan Dr. Ika Prasetya, atas update dan pemaparan dan diskusi yang menarik pagi ini. Mengingatkan kembali bahwa pada peserta sekalian bahwa setelah sesi ini nanti jam 11 ada sesi keempat ya dari virtual meeting, dan kalau belum daftar masih bisa mendaftarkan di website www.hopkadis.org. Kemudian untuk beberapa pertanyaan tadi ada juga mengenai sertifikat. Nah, cara mengambil atau mengunduh sertifikat atau elektronik sertifikat dapat sejawat lihat di website www.hopkadis.org, dan ya peserta yang mendapat sertifikat adalah yang tercatat di sistem kami hadir selama minimal 70%. Ya, selamat mengikuti webinar-webinar kami selanjutnya, dan mohon untuk tidak merekam dan menyiarkan materi yang ditampilkan, dan karena materi dapat sejawat lihat nanti di website kami di www.hopkadis.org. Baik, ini adalah dua sesi ya. Ini satu sesi sudah berjalan, dan sesi berikutnya nanti akan berlangsung jam 11 yang bertemakan The Deadly Duo of Heart Failure and Diabetes. Ya, next. Ya. Dan ya, ini adalah sesi selanjutnya minggu depan, juga masih kita di wave-nya tentang heart failure, adalah tanggal 19 ini adalah topik mengenai chronic heart failure session dan advanced stage of heart failure. Dan minggu depannya lagi masih ada lagi adalah refresh terminology and heart failure, dan ada lagi ASCI session imaging in heart failure. Nah, baik, saya rasa cukup sekian. Terima kasih atas perhatian sejawat sekalian. Saya tutup acara pagi ini. Sampai berjumpa di sesi berikutnya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Hatur nuhun. Iya.